Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat. Pada hari ini saya Pendeta Romauli Sihaan akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, serta penghiburan dan juga sumber hikmat agar kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Kita memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mengerti setiap firman-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dan bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami ke depan, biarlah kiranya Engkau menolong kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam Tuhan, menuruti firman Tuhan, sehingga kami beroleh kehidupan. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Mu setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 8 November 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 51. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yohanes 8 ayat 51. Tutu situtudo nahudokot tuhamu, molo adong na mangaradoti hataki, dang idauni hamatean saliling-lilingna. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Dialah Allah. Siapakah Allah itu? Allah kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memperkenalkan Allah kepada kita dan menunjukkan karya-karyanya di dalam kehidupan kita secara nyata. Yesus Kristus juga adalah Allah karena Dia bersumber dari surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan sangat jelas, jika kita hidup menuruti firman-Nya, maka kita akan mengalami atau mendapatkan sukacita yang abadi. Apakah itu? Yaitu kehidupan yang kekal. Orang yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah artinya? Bukan berarti kalau orang yang tidak mengalami maut untuk selama-lamanya, dia tidak akan mati dari dunia ini. Bukan itu maksudnya saudara. Dalam buku ND 334 dikatakan ayat 1 secara khusus, Nasa jolma ikon mate, ikon mago sibuki. Namangulu ikon mate, asatu denggan muse. Daging odo gabe bake, jala ikon do malakke. Asa sogot bakiti, tu hasangapon nai. Artinya apa? Setiap manusia akan mati. Dan dia akan kembali kepada penciptanya. Kematian di dunia ini adalah penentu kehidupan kita di masa yang akan datang. Jika kita hidup di dalam Tuhan, jika kita hidup di dalam firman-Nya, maka kematian kita di dunia ini adalah awal bagi kita untuk hidup di dalam kekekalan. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup di dalam kefasikan,
hidup di dalam kejahatan, maka kematian di dunia ini adalah juga jalan bagi kita untuk memasuki kegelapan selama-lamanya. Ingatkah kita perumpamaan Yesus Kristus tentang perjamuan kawin, di mana ada orang yang diundang tetapi tidak mau datang? Orang yang dipanggil di tepi-tepi jalan, merekalah yang datang mengikuti perjamuan kawin. Tetapi ada satu orang yang datang saat itu tidak memakai pakaian pesta. Maka Yesus berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup tidak di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka kegelapan, kematian, kekelaman yang selama-lamanya adalah bagiannya. Tetapi sangat jelas renungan kita pada hari ini mengingatkan kita supaya kita hidup menurut firman-Nya. Karena hidup di dalam firman Tuhan adalah salah satu jalan kita beroleh kekekalan. Kita beroleh kehidupan yang kekal, di mana itu adalah cita-cita dan harapan setiap orang yang percaya. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah terpaut selalu kepadanya. Karena jika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan kehidupan. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sangat jelas kan saudara? Di luar Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Di luar Tuhan, tidak ada kehidupan yang nyata. Hidup di luar Tuhan membuat kita kehilangan segalanya. Dilanjutkan dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Itulah kematian yang selama-lamanya. Itulah kematian yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan, menuruti firman-Nya siang dan malam. Karena apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya adalah iya dan amin, yang akan terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya. "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Inilah garansi, jaminan Allah kepada kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita minta di dalam iman, jika kita hidup di dalam firman Tuhan, jika kita terpaut dan bergantung hanya kepada Tuhan, maka semuanya akan dapat kita lakukan dengan baik. Apa yang kita pinta diberikannya, dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil dan berbuah. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, hiduplah dalam firman Tuhan agar engkau hidup. Artinya firman Tuhan adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya untuk hidup di dalam kekekalan. Hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk hidup di dalam firman-Mu setiap hari. Karena firman-Mu adalah terang, pelita, kekuatan hidup kami. Ya Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Oleh karena itu, biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami pun mau hidup di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, harapan-harapan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.